Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Diansyah dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris akan melakukan presentasi makalah yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Nasional. Untuk bagian pendahuluan, pertama saya melampirkan kata pengantar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Nasional ini. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dosen pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang Pancasila dan ideologi bagi para pembaca dan juga saya sendiri sebagai penulis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Saya menyadari makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Lalu untuk latar belakang, Pancasila merupakan hasil dari perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang yang diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai tradisi, nilai kepustakaan, nilai religius yang terdapat pada pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri sebelum membentuk negara. Pancasila bukan berasal dari ide-ide bangsa lain, melainkan berasal dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri. Kumpulan nilai-nilai dari kehidupan lingkungan sendiri dan yang diyakini kebenarannya kemudian digunakan untuk mengatur masyarakat, inilah yang dinamakan ideologi. Pancasila sebagai ideologi bersifat dinamik, artinya ia menjadi kesatuan prinsip pengarahan yang berkembang untuk melihat perspektif masa depan dan aktual antisipatif dalam menghadapi perkembangan dengan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan hidup dan kehidupan nasional. Pancasila dapat dipandang sebagai ideologi negara Indonesia. Ideologi itu tidak akan pernah mati. Yang terjadi adalah kemunculan, kemunduran, dan kebangkitan suatu ideologi. Tampaknya sejak awal reformasi hingga saat ini, ideologi Pancasila sedang mengalami kemunduran seiring meningkatnya liberalisasi dan demokratisasi dunia. Agar Pancasila sebagai ideologi bangsa tetap mempunyai semangat untuk diperjuangkan, kita perlu menerima kenyataan belum diterimanya Pancasila oleh semua pihak. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, 1. Apa pengertian ideologi? 2. Apa peranan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? 3. Bagaimana pandangan ideologi Pancasila? 4. Bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka? Dan selanjutnya untuk tujuan pembahasan, 1. Mendeskripsikan pengertian ideologi, 2. Mendeskripsikan peranan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 3. Mendeskripsikan pandangan ideologi Pancasila, 4. Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Berikutnya memasuki bagian pembahasan. Pertama, untuk pengertian ideologi. Secara etimologi, istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos dan logos. Eidos berarti ide, gagasan, cita-cita, ataupun konsep, sedangkan logos berarti ilmu, ajaran, atau paham. Jadi ideologi adalah ilmu atau ajaran tentang ide-ide, gagasan-gagasan, atau cita-cita tertentu. Sedangkan ideologi menurut makna yang dikandungnya berarti suatu ilmu atau ajaran yang mengandung ide atau cita-cita yang bersifat tetap dan sekaligus merupakan dasar pandangan ataupun paham.
Pengertian ideologi berkembang dari masa ke masa. Pandangan awalnya, ideologi diartikan sebagai ilmu tentang ide, kemudian berkembang ke arah pengertian yang bercorak peyoratif dan negatif, di mana ideologi dipahami sebagai bentuk ilusi, kekuasaan, kesadaran palsu, dan hegemoni. Terakhir, lahirlah definisi ideologi yang bersifat netral, yakni ideologi merupakan seperangkat ide yang berorientasi pada tindakan. Terlepas dari kajian ideologi yang telah ada, harus diakui bahwa kajian itu mampu menghasilkan pengertian ideologi yang bercorak deskriptif, di mana ideologi dipandang sebagai suatu objek studi dan riset, sehingga nantinya ideologi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pemikiran politik. Lalu untuk peranan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi mengandung nilai-nilai dasar, norma-norma, dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat penganutnya. Oleh karena itu, ideologi memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Satu, sebagai sebuah dasar, yakni merupakan pangkal tolak, asas, atau fondasi atas semua kegiatan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dibangun. Dasar tersebut berasal dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Pancasila sejak awal pembahasannya memang direncanakan untuk dijadikan dasar negara. Tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI menetapkan secara resmi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dua, sebagai sebuah pengarah, yakni sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk mencapai cita-cita atau tujuan tidak menyimpang. Di sini Pancasila menjelma sebagai pengarah, pengendali di dalam setiap gerak tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran sebagai pengarah ditunjukkan pada kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tiga, sebagai sebuah tujuan, yakni semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada akhirnya mengarah pada suatu tujuan atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi yang dipakai. Pancasila sebagai ideologi nasional akan memberikan motivasi dan semangat untuk melaksanakan pembangunan bangsa secara adil, seimbang untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, untuk pandangan ideologi Pancasila memandang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Monodualisme ini adalah kodrati, maka manusia tidak dapat hidup sendirian, dia selalu membutuhkan yang lain. Menurut konsep Pancasila, manusia dalam hidup saling tergantung, saling menerima, dan saling memberi. Saling tergantung dan saling memberi merupakan pasangan pokok dan ciri khas persatuan, serta menjadi inti isi dari nilai kekeluargaan. Ideologi Pancasila, baik setiap silanya maupun paduan dari kelima sila-silanya, mengajarkan dan menerapkan sekaligus menghendaki persatuan. Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali atau dikristalisasi dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga pemahaman dan pengalamannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya. Dan selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Suatu ideologi disebut terbuka bila ideologi tersebut dapat menerima dan bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Ideologi yang dapat menerima pemikiran-pemikiran baru tentang nilai dasar yang terkandung pada dirinya tanpa harus khawatir kehilangan jati dirinya. Ideologi seperti ini disebut ideologi yang demokratis.
Pancasila sebagai ideologi jelas mempunyai nilai demokratis yang ditunjukkan oleh asas sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak sekedar dapat menerima, bahkan mendorong untuk dapat menciptakan pemikiran-pemikiran baru dalam rangka lebih menyegarkan dan memperkuat relevansinya dengan perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung arti bahwa nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat tetap atau abadi, namun dalam penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Sebagai ideologi terbuka dalam batas-batas tertentu, Pancasila dapat menerima dan menampung pengaruh-pengaruh dari nilai-nilai yang berasal dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang ada. Lebih dari itu, justru memperkaya bentuk perwujudan yang beraneka ragam dalam tata kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara dengan tidak harus mengorbankan nilai-nilai dasarnya yang bersifat tetap. Dengan demikian, perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah dalam tatanan kehidupan negara kita yang dinyatakan bahwa negara kita berdasar atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka. Lalu untuk bagian penutup, saya melampirkan kesimpulan. Pancasila perlu disosialisasikan agar dipahami oleh dunia sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensinya dan mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang sejahtera dan modern. Sebagai ideologi nasional, Pancasila harus diperjuangkan untuk diterima kebenarannya. Keberhasilan Pancasila sebagai suatu ideologi akan diukur dari terwujudnya kemajuan yang besar, kesejahteraan yang tinggi, dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia. Hanya dengan mencapai kondisi bangsa yang maju, sejahtera, dan bersatu sajalah Indonesia dapat menjadi salah satu rujukan dunia. Saat itulah Pancasila berpotensi untuk diterima oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Terakhir, bagian daftar pustaka berisi referensi-referensi yang saya gunakan sebagai rujukan dalam penulisan makalah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.